Oke, terima kasih. Hari ini kita nggak berlama-lama, langsung aja kita mulai ya. Kita akan belajar beauty class dan mentor-mentor yang akan mengajar hari ini belum tidak memakai apapun di wajahnya dan dia akan mempraktekkan secara live apa yang dipakai sampai akhirnya jadinya wow, kita akan bisa melihat perubahan dari Ibu Rachel dan Bu Maria Francisca Winata. Nah, materi pertama hari ini adalah materi yang paling menurut saya mungkin banyak ibu-ibu, nggak tahu kalau bapak sih nggak kali ya, ibu-ibu yang sulit. Nah, ini kita masuk ke bikin alis dulu kali. Halo? Ya? Kenapa sih? Ika? Ya, Rini tadi kamu mental. Ah, masa? Aku yang mental atau kamu yang mental? Ika, bukan saya. Oh, aku menuduh sembarangan. Oke, jadi hari ini tuh kita di awal kita belajar bikin alis dulu nih ya. Ya. Atau mau dasaran dulu, alis dulu kali ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada Cika. Ini langsung dibuka, Cik, contekannya lah. Teman-teman bisa belajar menggambar dulu. Ini gambaran ala Pak Tino Sidinya ala Cika. Jadi saya akan bukakan. Ini tipe alis. Oke, bisa disampaikan. Teman-teman kelihatan jelas nggak? Gede nggak? Bisa Jelas. ya? Gede, Cik. Oke, saya langsung Twin. Ya, silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih ya untuk kesempatan hari ini. Kami akan berbagi tentang bagaimana make up ya. Nah, jadi diatom ini sangat menarik, membuat kita jauh lebih mudah untuk make up sekarang ya. Yang seperti ini tadi bilang, kalau kulitnya kurang lembab, itu make up nggak bisa masuk. Contohnya teman-teman sering lihat ya, kalau di pernikahan-pernikahan ya, pesta-pesta ya, semua mereka make up pagi bagus dan tebal sekali. Kalau sudah siang, Anda bisa lihat kalau dia panas ya, atau AC mungkin ya. Kalau panas dia keringetan, dia luntur ya. Tapi kalau di kondisi yang AC dingin, dia nggak keringatan tapi retak. Kayak sawah yang tidak kena air hujan lama, retak-retak ya, retak sana retak sini. Makanya mereka ada touch up ulang ya. Nah, itu karena mereka bukan karena kekuatan kulit mereka yang sehat, bukan karena kulit mereka sudah lembab, tapi karena dempulnya yang luar biasa bersenti-senti teman-teman ya. Nah, kita ini tidak mau melakukan itu, yang penting sehatkan kulit Anda lembab, Anda akan lebih gampang untuk make up. Nah, sebelum ke situ saya ingin membahas tentang alis teman-teman. Ini alis ini sangat pegang peranan yang sangat utama teman-teman untuk make up seluruh wajah kita. Kenapa? Kita mau ngangkat wajah bagaimanapun, kalau kita gambar alisnya itu cenderung membuat mata kita turun, maka kita akan kelihatan menjep. Saya nggak tahu bahasa yang di menjep, ngerti nggak sih? Menjep tuh kayak turun gitu loh. Kayak Garfield, mata Garfield mau turun, mau tidur gini. Nah, nggak semangat, teman-teman tidak kelihatan fresh, tidak kelihatan cinsiang. Kalau kita bahasa Chinese cinsiang. Cinsiang itu apa? Memperhatikan semangat, mata terbelalak gitu ya. Nah, itu terpengaruh sekali dari gambar alis. Nah, teman-teman mungkin banyak lihat ya, di tiap jumpa orang kurang lebih 4 alis yang seperti ini ya. Nah, alis yang pertama yang paling atas itu jadi model yang sering dilakukan itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2 yang benar. Nomor 3, nomor 4 ini orang menganggap dia bisa gambar alis, tapi sebenarnya salah ya. Satu itu gambar alis yang misalnya jenis alisnya Nita ya, tinggi seret, tinggi, atau yang KD. Kalau orang dulu sebutnya alis matanya KD, terus Dayanti ya, naik terus lengkung di ujung. Nah, boleh ya. Intinya apa teman-teman? Itu saya ada kasih lihat ya, ada garis panah saya. Sudut mata kita ini dengan alis ini ya, Anda lihat alis mata ini dan ini nggak boleh sebelah sini itu lebih turun. Jadi ujung yang lancip ini tidak boleh lebih turun daripada pangkal alisnya di sini. Ya, harus dia lebih tinggi sedikit atau kalau enggak sejajar. Kalau yang tipe yang nomor 1 itu biasanya dia akan lebih tinggi sedikit daripada ujung yang dipangkal. Dan gambar jangan sama rata set gitu ya, harus lebih. Sorry, kok hilang? Oke. Aman sih, masih oke. Masih. Nah,
Jadi pangkalnya itu harus lebih lebar sedikit. Ya, lebih lebar sedikit. Nah, mau lebarnya bagaimana? Kembali ke selera. Ada yang tidak terlalu lebar, ada yang lebih lebar. Tapi intinya jangan ujungnya sama pangkal sama gede. Ya. Nah, yang kedua teman-teman sering lihat ini, kalau saya sebutnya ini model yang parang. Kayak parang set gitu ya. Nah, ini gambarnya Anda lurus, agak lurus, Anda kasih tikungan turun, tapi tetap jangan lebih rendah daripada pangkal yang di ujung ini. Ya, di pangkal hidung ini nggak boleh lebih rendah daripada ini. Sehingga mata Anda kelihatan fresh dan ini, ya. Dan ngangkat wajah kita. Nah, yang nomor 3, yang bawah, ini sering orang bikin set, ya kayak bikin sabitnya turun set, turun ke bawah. Anda lihat, ini mau gambar eyeshadow, mau bagaimana ya eyeshadow, kalau orang bikin yang mata kucing, itu kan dia supaya juga ngangkat matanya. Ini nabrak, teman-teman. Ya, dan ini akan kelihatan Anda sayu. Anda kayak mata Garfield, turun. Nggak tua pun tampak tua. Apalagi yang sudah tua, apalagi yang matanya kendor. Wah, ini hancur, teman-teman. Ya, jadi perhatikan, gambar alis jangan sampai Anda bikin sabit turun. Lengkung cut gitu ya. Nggak lengkung cut pun, tapi Anda cenderung ini yang lebih turun. Nah, jangan. Nah, nomor 4. Yang nomor 4 di bawah ini sebenarnya masih oke ya. Tinggal dilancipkan. Ujungnya jangan sampai gede. Banyak sekali mereka yang gambar pakai pensilnya yang zaman yang serutan. Kalau sekarang kan udah kayak Atomi punya kan dengan diputar sudah, Anda nggak usah serut kan, Anda tinggal puterin gini, dia gini kan udah nemu lancipnya ya. Nanti Rachel Anita akan kasih lihat. Nah, kalau teman-teman yang masih pakai serut, waktu saya belum pakai Atomi punya, ya saya masih pakai pensil yang serut, itu setiap gambar alis setiap hari itu adalah serut. Nggak boleh nggak serut. Kenapa? Karena kita harus menemukan ujungnya ini tajam tipis. Mereka saya kadang-kadang ya, misalnya saya sama teman-teman jalan-jalan, terus kita mungkin kehapus apa, keringat apa, oh kita putus ya misalnya alisnya ya. Terus kita ketinggalan pensil alis. Terus bisa bilang dong ke teman, ada bawa pensil alis nggak, pinjem dong. Oh ada, kasih lihat. Gua ambil lihat. Masya Allah, ini tumpul gundul bulat kayak gitu. Ini gimana gambar alisnya tumpul bulat begini? Pantesan alis kamu bulat kayak gitu ya. Gak bisa teman-teman. Setiap hari harus diserut itu supaya kita bisa membuat bahwa ujung ini, nah seperti ini lihat. Ini segini lancip. Itu perlu satu ujung yang sangat lancip. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa menghasilkan ini kalau pensil Anda bulat? Nggak bisa. Akhirnya akan seperti nomor 4 ini. Ya. Nah, ini aja tentang alis. Nah, teman-teman bisa koreksi sendiri, bisa menilai, oh ya selama ini saya gambar alis sudah benar apa belum. Nah, ini teman-teman silakan di screenshot, disimpan. Kalau malam ini teman-teman nggak sempat menggambar alis, ya bisa besok, nah duduk depan kaca latihan. Lihat hasilnya di yang nomor berapa alis Anda, ya. Nah, kalau sekarang teman-teman nanti mau sambil gambar silakan, ya. Nah, oke, ini aja teori tentang alis. Kita kembali ke Rachel Nita. Nita mau langsung ke alis atau mau dasar ini dulu makeup? Silakan Nita. Ya, makasih Ci. Oke, jadi teman-teman yuk sambil sekalian kita belajar alis ya. Emang benar kata Cika. Jadi mau secantik apapun ya kita jago di misalnya eyeshadow segala, tapi alisnya turun, nah itu tuh benar-benar kebawa banget ke ini ya, ke aura muka kitanya juga jelek. Jadi mari kita belajar. Nah caranya saya sangat suka sama soft brow dari Atomia. Nanti Cika akan mempraktekkan yang ininya yang eyebrow karak. Nah kalau saya yang soft brow gini, saya sukanya itu karena kalau yang Atomi itu dulu kalau yang dulu tuh ininya spulinya ini ya, ini sakit waktu dulu, agak-agak sakit gitu. Kalau sekarang oke banget. Nah, dia itu bentuknya gini, langsung kelihatan runcing. Nah, teman-teman mari kita mulai. Pertama ya, kalau saya pertama saya tandain dulu. Mulai di sini. Ayo Cirini, come on. Udah tadi udah bawa kan? Nah, ini saya tandain dulu ya, depan sini kan. Nah, kalau teman-teman pengen coba yang mudahnya itu gitu ya.
ini awal. Jadi kalau di sini awal. Nah, tandain dulu. Udah gitu, sini nih, gini ya teman-teman tuh. Dari pucuk hidung kita miringin. Ini harus paling tinggi. Nah, paling tinggi saya udah bener kan di sini ya. Nah, udah gitu, berhentinya di mana? Berhentinya dari yang ujung hidung ke ujung mata kita giniin nih. Tuh, tek. Nah, di sini ya, berarti teman-teman tuh nanti tandain aja pokoknya berhentinya harus di sini gitu. Nah, sini. Set gitu. Nah, jadi cara mainnya tadi kan mulai di sini. Nah, mulai di sini kita isi. Kalau ini tuh gampang banget ya, teman-teman. Pertama kita mulainya tuh gini. Nah, jadi kita lurus-lurus juga boleh. Lurus, lurus, lurus sampai ujung. Terus bengkokin dikit. Set. Supaya yang bagian yang runcingnya itu yang kita pakai di belakang. Nah, gitu. Jadi kan, nah begitu. Ayo, teman-teman coba kemudian tunjukkan hasilnya. Kenapa semuanya pada ketawa? Belum ya? Ayo Aprinda, dikeluarkan itu alat make-up-nya. Paling susah Bisa bikin alis. bisa dikoreksi. Aduh. Ya. Nah, Nah, jadi pertama gini, Ci. Yuk, mulai yang sini ya. Kita lurus, lurus, lurus. Nah, lurus terus sampai sini. Kemudian bengkokin. Vita langsung ketawa tuh. Vita itu juga MUA. Wede. Ini bagian ini memang kan kata Ciri ini kenapa ya di MUA juga paling lama ini karena alis orang itu kan kiri kanan nggak sama ya, nggak sama naiknya. Paling bagus itu kalau kita gambar sendiri memang. Karena kalau kita gambar sendiri kita tahu gitu celah-celahnya di mana ya supaya kita tidak jadi Shinchan atau kita tidak jadi Krisdayanti zaman dia di purut semuanya itu loh. Nah, gini teman-teman, ayo tunjukkan siapa yang udah saya inspeksi dulu ya. Siapa yang mau diinspeksi? Punyaku. Padahal tadi udah gambar. Mas saya gini, kalau yang tebel banget itu ya, Mas saya punya saya ini kan tebelnya itu dari bulu itu bisa apa ya, maksudnya jarak normalnya dari kita eyeshadow itu seberapa gitu loh, Ci? Karena bulu mata saya ini kan lebat banget ya dari bawah sampai atas gitu loh. Jadi pada waktu saya mau cukur, jadi pada waktu saya mau cukur itu bingung nyukurnya itu yang atasnya yang dihabisin apa yang bawahnya yang dihabisin. Aduh pusing dah kalau udah ngomongin alis lah. Atas bawah Rin, sesuai kebutuhan. Lihat dia kalau atas kan kalau terlalu lebar bisa kamu ini kalau yang pakai pensil alis yang pedang kamu gini keret begini turun naik set bawahnya ambil juga. Jadi kamu bisa bikin mal dengan pensil alis, kamu bikin mal dulu, seret, kamu bikin seret. Nah, yang melewati batas itu kamu bersihin. Betul. Ya, langsung dia mikir, enggak gini Ci, pentingnya Maya pokoknya harus jadi bentuknya tuh kayak saya lah. Ini tuh yang paling ada naiknya dikit baru turun gitu kan. Kalau saya dulu kan selalu seret, pokoknya seret. Cika kalau udah teman-teman, tikung naiknya ini coba ya teman-teman lihat. Tikungnya ini teman-teman juga banyak sekali yang salah. Mereka mulai tikung terlalu cepat tikung. Nah itu yang dulu saya ajarkan ini. Sekarang sudah mulai benar. Dulu banyak sekali yang tikungnya dari sini set udah tikung, makanya bisa menjep set sampai di sini mulai tikung set tikungan tajam. Harusnya tarik dulu sampai sini teman-teman, baru ada tikung. Jadi sisa tikungan tuh lebih sedikit daripada ini. Jadi ini lebih panjang sampai sini baru tikung. Jangan tikung terlebih dahulu. Sebelum tikungan jangan tikung, jatuh ke jurang. Ayo mana ini Aprinda, belum kelihatan nih hasilnya. Mana ayo Aprinda. Ayo lihat. Jadi lihat gini, kalau tadi tuh lihat ya, kalau tadi berhenti di sini, nah tikungnya di sini. Jangan tikung di sini. Banyak sekali orang mulai tikung di sini. Jadi dia di bola mata hitam di sini Anda udah nikung, makanya turunnya. Betul. Terus sama jangan ini ya, Ci, kalau kadang-kadang kan orang tuh suka gini ya. Aduh saya nggak bisa pakai alis, terus udah gitu dibikinnya tuh rata, nggak dinaikin. Nah udah diratain terus sama spulinya diratain lagi, terus saya mikir
Aduh, jangan. Nah, saya kayak gitu tuh. Jadi kalau saya bikin tuh pasti depannya tuh nggak agak belok gitu loh. Jadi lurus Nah, baru turun gitu loh. Lah itu Jangan sama bekas cukurannya jadi kayak beda gitu loh. Jadi berarti harus agak gini ya. Itu susah. dibikin bikin kayak Cica, Ci. Bikin di depan sini, di Hah? paling sini ya, terus sini. Terus kita bikin dulu alisnya. Yang bagus tuh kayak apa gitu, kita gambar. Sisa-sisa perjuangan, buang. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau dicek hasilnya siapa? Boleh, ayo. Siapa yang mau dicek hasilnya? Silakan, angkat Nah, tangan. teman-teman, sambil tunggu teman-teman yang lain masih gambar, tadi Nita kasih lihat yang soft brow ya. Nah, kalau saya pakai yang langsung sikat. Namanya ini apa ya? Brow Kara. Eyebrow Kara. Brow Kara ini yang ada lika jauh lebih enak daripada yang seri lama. Yang seri lama ujungnya ini gendut. Nah, ini tipis. Kok tipis? Lancip, mengecil. Nah, teman-teman pakai ini, kalau yang bulunya tebal seperti Rini, kalau dia udah bisa koreksi bulunya cukur dengan bagus, pakai ini enak sekali. Kenapa? Karena ini sekali kita sikat dia udah langsung ada warnanya. Karena ini sudah tintanya di sini. Ya, sudah ada tintanya. Ini supaya mempercepat saya udah pakai alis dari pagi ya, teman-teman. Nah, jadi ini ini, nah ujungnya saya ambil ujungnya aja sedikit. Nah, terus saya tinggal rapikan dengan pensil alisnya yang Rachel Nita, tinggal bikin ujungnya, terus koreksi pakai cotton bud dihapus thread supaya ngambil dapat runcingnya, teman-teman. Ya, nah. Jadi kalau yang bulunya udah tebal, bagus pakai ini. Kalau yang tidak ada, saya sebenarnya nggak ada bulu, halus sekali nggak ada bulu. Tapi berarti kalau Anda yang nggak punya bulu, mesti yang sudah benar-benar bisa menggambar alis baru pakai ini. Karena ini sekali thread gitu udah susah hapus, beda dengan pensil. Nah, ini udah langsung nemplok seret jadi. Jadi ini nggak ada koreksi, mesti langsung thread, langsung jadi. Ya, ini bagus sekali teman-teman. Yang biasa bisa gambar alis silakan coba. Saya punya sampai kering tebal, silakan coba. Saya punya sampai kering belum dipakai. Tahu gitu mendingan kasih ke gua aja, Rin. Nah, terus kalau yang Aprinda, mana Aprinda? Ayo Aprinda. Lebih bagus loh kalau yang eyebrow Kara itu hasilnya lebih natural. Tuh lihat tuh, si Aprinda lagi belajar gambar alis tuh. Udah jadi mana teman-teman kita yang lain mana? Nah, mana Aprinda? Udah benar belum? Nah, benar itu. Benar ini. Benar-benar kurang dekat ya? Kurang dekat. Nah, itu kurang ini ya, dikasih pendekatannya itu juga nggak tahu sih. Di sini. Tapi Aprinda masih satu ya yang digambar ya? Iya, baru 11. Ya, ya. Nah, itu udah benar. Nah, itu tuh yang itu udah benar. Kalau aku yang koreksi. Semangat, ayo lagi sebelahnya Aprinda. Jadi nanti malam kita cantik, langsung kita foto bersama. Mari. Soalnya kalau nggak foto bersama ngapain kita gini? Ada gitu. Lanjut. Nah, sekarang ya, jadi saya mau sekalian berbagi gini. Jadi sebelum saya make up, saya kan pernah bikin ya videonya juga di IG saya. Saya selalu pakai toner. Nah, dan itu tuh ternyata waktu dulu Ci, saya sebelum kalau makeup artist tuh dulu saya tuh pengennya cepet ya. Jadi kalau makeup artist dulu tuh, jadi saya nggak pernah mau moisturizing. Jadi semua klien saya tuh saya cuma mikirnya ya udah dempul yang banyak lah gitu, nanti juga bagus gitu kan pemikirannya. Ternyata kalau sekarang udah tahu di Atomy, ternyata yang paling bagus itu adalah skincare yang bagus. Jadi kalau skincare-nya bagus, kesana-sananya tuh lebih murah teman-teman, sebenarnya jauh lebih hemat gitu. Jadi contohnya toner saya pakai yang The Fame memang ya karena saya cocok. Jadi saya pakai The Fame, tonernya itu saya 6 pump gitu. Dan saya tunggu sampai langsung ciri nih. Nah, 6 pump itu saya tunggu sampai benar-benar meresap ya. Jadi jangan teman-teman tuh langsung 6 pump 6 terus langsung blok pakai di muka. Ya itu sih becek gitu. Jadi saya 2 pump dulu, 2 pump, 2 pump. Nah, sesudah semuanya meresap, saya biasanya kalau misalnya memang mau make up-nya lama, saya justru skip karena muka saya tuh aneh ya.
kering tapi ada beberapa bagian berminyak banget. Jadi saya tuh biasanya cuma pakai lotion, kalau enggak ampul gitu. Nah, lotionnya yang saya banyakin, saya tuh pakai lotion 6 pump juga. Nah, jadi karena si lotion itu menyeimbangkan air sama minyak di muka saya. Jadi kalau saya pakai tuh mulus gitu. Dan kemudian ini juga ya teman-teman, pokoknya yang sering ikutin saya di IG udah tahulah kecintaan saya sama Healthy Glow Base. Saya tuh pakai ini 2 pump kalau sehari-hari, kalau pesta ini 3 pump ya. Karena semakin banyak si Healthy Glow Base, itu makeup saya tuh lebih bagus. Dan saya nggak usah capek-capek pakai spons segala macam gitu. Pakai tangan juga bisa. Nah, sekarang kita mulai, tadi kan Alis sudah ya. Sekarang ke ini yuk. Ci Ika mah mau nanti BB cream ya? Aku ya. luminos sama BB cream. Oke. Nah, Kamu kalau Cushion. aku ini ya, aku yang Gold Ampoule Cushion. Nah, si Oke. Gold Ampoule Cushion ini yang paling menyenangkan adalah dia itu kan ada si itu ya beauty blendernya, tapi kalau saya suka pakai tangan. Kenapa? Karena kalau tangan sudah pasti saya tadi cuci. Kalau beauty blender kan dicucinya seminggu sekali ya. Nah, jadi gitu. Terus saya sukanya tuh kalau Cushion, kemarin juga udah bahas sama Ci Ika. Kalau di atas 50 muka kering, itu Cushion itu paling cocok sih. Nah, dan nggak begitu cocok sama si Adelika ini ya. Jadi Adelika yang saya gembar-gemborkan, Adelika lu setting powder ini saya suka banget. Tapi ternyata kalau 50 ke atas, kata Cika, kalau mukanya kering, dipakai di sini memang iya, dia agak memicu kerutan ya Ci, gitu. Nah, sekarang gimana caranya pakai Cushion? Caranya adalah satu plek ya, satu kali kita pencet itu untuk satu area segini. Ya, jadi pencet lagi segini, pencet lagi buat dahi, pencet lagi buat hidung sama ini. Jadi jangan plek 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 gitu. Karena kalau kita berkali-kali pakai beauty blender atau kita berkali-kali pakai terus kita gini lagi, terlihatnya sama kita bagus, tapi begitu di foto itu muka kita nggak akan mulus. Malah kelihatannya di sini penuh, di sini enggak. Nah, mari mulai. Jadi pertama itu bukan ditaruh ambil plok sini, bukan ya, tapi di bagian bawahnya dikit. Nah, terus lihat ya begitu mudahnya untuk di blending kalau muka kita itu apa sih maksudnya lembab tuh. Iya, langsung blending. Makanya ayo teman-teman dicoba. Ada yang sambil mencoba di sini? Nah, kalau ini tuh juga sama ya, jadi satu pencet, ini tuh buat satu muka ya. Jadi kalau saya tuh biasanya diginiin, terus saya ke bawah, itu tuh cukup satu muka. Kalau misalnya muka kitanya udah sangat bagus gitu, sangat lembab, ini tuh sangat mudah dibaur. Tuh, jadi ada satu member saya itu dia bilang, Ci, saya pakai yang ini itu, Gold Cushion itu saya pecah-pecah, dan saya tuh nggak suka karena kering. Jadi waktu saya tarik ke sini kok di sininya jadi ada belang katanya segala itu karena kulitnya kering ya. Jadi skincare yang bagus menunjang makeup yang bagus. Nah kalau buat dahi, nah saya pakai satu kali udah gitu saya tuh ratakan ke atas. Jadi saya nggak pernah bolak-balik ya, hemat kan? Nah jadi kalau misalnya dibilangin satu Gold Ampoule itu saya bisa 1 tahun sejak pakai. Plus refill ya, plus refill ya. Maksudnya Enggak sih, enggak. serius? Kenapa aku boros sekali ya? Karena aku Healthy Glow Base-nya 1 bulan 2. Mantap. Aku ternyata lebih banyak Healthy Glow Base daripada Rachel loh. Dulu aku belajar dikit-dikit lah. Sekarang tuh 1 pump 1 area. Mantep. Biar cepat ganti. Tapi, nah itu tuh menghasilkan kalau si Healthy Glow Base-nya banyak ya Ci, itu tuh jadinya kan orang tuh pada bilang, ih jadi berminyak. Enggak loh teman-teman, sebenarnya si Healthy Glow Base itu justru menyerap minyak ya. Jadi kalau orang yang nggak pakai toner, nggak pakai lotion, jangan pakai Healthy Glow Base. Karena nanti besok-besok akan kering nanti dia mukanya. Jadi kalau saya tuh suka banget makanya langsung gini. Nah kemudian apa yang dilakukan, saya ambil sedikit juga ya. Tadi di bawah alis tadi, kalau teman-teman pengen lebih bagus, nah kita ambil lagi, kemudian kita benerin ya di situ di bawah alis tuh, supaya alisnya tuh lebih tinggi dan lebih bagus, teman-teman. Nah gitu ya. Terus sedikit tips lagi, kalau pengen kelihatan naik nih, kan teman-teman kan pasti nggak ada perempuan pengen kelihatan lebih tua ya.
Nah, ambil lagi sedikit, terus taruh di sini, sini, terus di belakang sini, Ci. Nah, dan belakang sini. Udah gitu kita ratain. Kalau sama makeup itu nggak boleh cepet-cepet ya. Jadi kalau diratain kita kan cuma pengen daerah sini nih. Supaya kelihatannya naik tuh kan. Nah, jadi teman-teman juga pelan-pelan aja. Dan saya nggak pernah pakai jari telunjuk ya. Kalau kayak gini saya pakai nggak jari tengah atau jari cincin manis. Nah, ini gini. Tuh, kelihatannya lebih naik. Ya, itu mensiasati loh. Makanya kalau kalau apa sih cewek-cewek itu agak-agak menakutkan ya bapak-bapak ya kalau yang pintar make up aslinya mungkin nggak gini. Nah, gitu. Ini ingat-ingat ya cuman dari bawah sini teman-teman ke atasin. Nah, hasilnya tuh muka saya lebih naik ya. Yes. Begitu. Mari coba. Nah, sekarang Ci Ika. Oke, Ayo. teman-teman. Nah, jadi kenapa kami berdua? Karena kan pasti teman-teman ada 2 jenis tipe kulit dan usia. Ya, saya ini adalah generasi yang 50 tahun ke atas, teman-teman. Ayo, oma-oma. Jadi ini adalah 50 tahun ke atas yang tetap ingin tampil cantik dan fresh ya. Nah, teman-teman tipe kulit saya ini sangat kering. Jadi benar kalau kulit kita lembab itu sangat gampang untuk kita make up ya. Jadi kalau tadi Nita dia cuma pakai toner, terus lotion dan glow base, saya full absolute set itu udah 6. Plus semprot dengan ini serumis ini 7 ya. Biasanya kalau pagi ya. Terus glow base. Bayangin 8 baru minyak baru kita ini. Ya, karena kalau saya hanya pakai lotion kayak dan glow base, kulit saya belum cukup. Jadi teman-teman, ini tidak ada bakunya. Teman-teman yang coba kebutuhan kulit teman-teman untuk moist itu seberapa. Jadi temukan sendiri. Ya, di sini nggak ada hukum bakunya. Nggak ada benar salah. Lotion katanya lotion doang sama glow base. Katanya sih enggak. Tiap kulit kita butuhnya beda ya. Nah, oke, ini saya akan coba. Ini saya dari pagi, absolutnya dari pagi ya, jadi udah pagi sekali. Nah, saya senang absolut kenapa? Absolut itu sangat luar biasa. Dia dari pagi pun sebenarnya masih cukup menjaga kelembapan kulit saya. Ya, saya belum pakai apa-apa, hanya absolut dari pagi dan tadi saya udah keluar, udah pakai masker, udah lepas masker dan berarti udah sebagian udah pindah yang bibinya dan segala macam udah pindah ke masker ya. Jadi ini dari yang pagi. Coba teman-teman lihat apakah saya kan dasarnya waktu foto saya before after yang dulu yang teman-teman lihat testimoni saya, cakar ayam saya di sini parah sekali kan. Nah ini sekarang terlihat nggak? Apakah terlihat dengan jelas nggak? Nggak terlalu ya. Nah jadi absolut itu mampu menjaga kita dari pagi sampai sekarang itu masih tetap bagus. Jadi kalau tadi saya nggak pakai masker, kalau saya make up dari pagi sampai malam, saya kalau ngambil tag YouTube segala macam itu malam jam 9, jam 10. Itu nggak ada koreksi untuk make up. Jadi benar itu kita sebenarnya sangat irit dengan ini, dengan produk-produk Atomy. Karena nggak ada yang kita tasak ulang, tempel orang nggak ada. Ya. Nah ini sekarang saya ingin kasih lihat teman-teman bagaimana kalau kita pakai Luminos. Luminos ini beda, dia krim yang dipadatkan dan dia ini adalah upgrade daripada seri AA Foundation teman-teman ya. Jadi dulu ada AA Foundation. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia krim yang dipadatkan. Tapi warnanya yang sekarang Luminos ini lebih terang daripada AA Foundation. AA dulu saya pakai seri nomor 23, jadi 1 ton lebih gelap dari ini. Ya, jadi ini saya pakai. Nah, teman-teman terserah kembali ke selera ya. Mau yang warnanya ini cukup atau mau naikkan tone sedikit. Nah, saya lebih senang naikkan tone sedikit. Jadi saya biasanya masih tutup dengan bibit tipis aja ya. Oke, kita mulai. Nah, walaupun dari tampak masih mempertahankan kelembapan kulit saya, tapi kalau kita mau tambah bedak, bukan bedak ya, foundation ini mau make up ya, itu kita harus tambah lagi moistnya, nggak langsung templok di sini. Maka step yang harus saya lakukan adalah saya akan semprotkan ini, kocok dulu ya. Ini adalah serum mist absolut, kocok dulu, semprotkan. Ya, saya cari kelembapannya dulu.
Oke, sekarang Semprotnya kita mah udah nggak sekali semprot, tuh semprot. semua udah, nah, galo-galo disemprot. Nah, kalau orang Palembang bilang gitu, galo-galo disemprot. Nah, kita mulai. Nah, di sini lihat teman-teman, masih cantik, tidak ada bekas korek-korek. Kenapa? Nggak usah pakai tenaga teman-teman, ya, pakai perasaan. Jadi kalau ada orang ya, coba dong, gue paling takut kalau ada member atau apa yang coba dong, gue takut dia pakai cek, karena dulu ya waktu demo pertama kali dulu ya di Bandung ya, Atomi belum ada. Jadi ini saya AHA Foundation beli dari Korea. Maksudnya kita yang pakai, dia ambil, dia corek, hancurlah ini saya, aduh pengen nangis rasanya. Jadi teman-teman lihat ya, segini aja. Saya akan mulai sama ya. Saya selalu mulai dari sini, tek 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 tek, tek ya. Sebentar. Lihat perubahan warnanya. Terus pelan-pelan teman-teman. Jadi kadang-kadang kan kita tuh pakainya sekeras tenaga ya supaya nempel, padahal nggak perlu sih. Nempel kok. Nggak usah digituin. Kalau skincare-nya udah siap mah pasti nempel ya, Nit ya. Nempel. Kalau yang kering biasanya pasti crack. Soalnya saya pernah dulu. Teman-teman lihat bedanya enggak? Ya, kelihatan. Ya, ini yang udah dipakai, ini belum. Ya, saya lanjut. Tapi iya ya, sekarang Cika lembab banget ya. Iya, dan ini dari pagi punya ini loh. Juga sekarang lembab kok ini, karena aku udah pakai Absolut lengkap. Sombong. Dulu nggak bisa soalnya. Dulu nggak bisa pakainya cuma akne dulu, makanya nggak nyalain aknanya ya, tetapi pada waktu kita mungkin pakai akne dengan masalah yang jerawat, pasti yang diatasi adalah jerawatnya dulu. Makanya kalau kita berharap pakai akne terus kulitnya bisa kadar minyak dan kadar airnya bisa seimbang sih, mereka kalau akne ini lebih pasti kulit menjadi agak kering sih, jadinya kita nggak bisa pakai yang menurut saya sih untuk pakai kayak cushion gitu agak susah ya, jadi lebih baik kayak Healthy Glow Base BB Cream yang 125 malah lebih bagus sih karena lebih mudah blend. Saya coba nyalakan lampu ini ya, sebentar, kayaknya kurang cahaya saya, sebentar tunggu. Dan memang terus terang skincare itu menurut saya pengaruh banget, benar kata Anita ya. Jadi kalau skincare kadar minyak, kadar air kita tuh enggak. Nah, lebih terang nggak teman-teman? Saya lupa nyala lampu. Gila, kelihatan. Nah ini, Aprinda nggak coba nih pakai cushion atau pakai luminous nih? Oke. Nah sekarang sudah seperti ini, udah glowing? Glowing. Udah rata? Udah rata belum? Rata. Oke, nah sekarang saya kadang akan tambahkan BB. Ya, kalau teman-teman yang ada flek ya atau bekas jerawat boleh tambahkan BB tipis saja. Kalau saya lebih senang karena saya ingin tone-nya di atas ini sedikit ya. Nah, jadi saya akan, dan ini saya pakai setahun baru habis. 125.000 setahun, bayangin. Kalau ada yang bilang make up Atomi mahal, saya bingung. Cuman 10.000. Nah, ini resep rahasianya Tika. Kenapa kalau di panggung dia selalu, glowing nggak habis-habis. Ini cukup satu ujung cotton bud. Gimana nggak setahun teman-teman? Ini seujung cotton bud saja, ya. Oke, saya juga mulai biasanya dari jangan diuak-uak ya teman-teman ya. Saya selalu bilang Anda bukan car wash, bukan cuci mobil dan wus bukan. Sentuhlah. Nah, kita selalu mulai dari, dan saya sama dengan Nita, saya senangnya pakai jari tengah. Kenapa teman-teman? Tenaga Anda telunjuk itu akan lebih kuat. Tenaga di sini akan lebih lembut ya. Jadi pakailah ini. Nah, lihat. Dikit aja, turunkan ke bawah. Dengan penuh tatih tayang ya, Ci? Iya, penuh tatih tayang. Kiranya kalau perlu nambah dikit, silakan nambah ya. Jadi belum tentu nggak nambah, nah kadang-kadang nambah dikit, tergantung kebutuhan.
Anda menemukan ini lebih beda dikit nggak dibanding ini? Ini yang udah ada bibi dibanding ini. Yang ini lebih ini, Ci. Dia akan lebih rata, tone warnanya lebih juga, dia akan lebih ngangkap lagi. Dia akan lebih nyatu lagi warnanya, lebih baur lagi. Nah, bibi kita teman-teman, kalau Anda nggak pakai apa-apa, terus lihat makeup kita, oh bagus ya, saya beli dong luminosnya sama bibi, nggak akan hasil seperti kita. Kenapa? Seret kulit Anda, bibi ini nggak bisa jalan. Akhirnya Anda perlu pakai banyak sekali dan kulit Anda jadi hitam gelap. Oke, kita tambah lagi di sini. Tapi BB cream tuh memang paling nutup ya, Ci. Jadi kalau ke Ya, apa sih bekas jerawat juga dia paling nutup loh. betul. Nah, ini tuh saya pakai buat nutupin lubang-lubang ya, Ci ya. Ingat nggak waktu kita mau rekaman malam itu, Cika ajarin saya tuh, jadi pipi ini saya ini kan masih ada lubang-lubang bekas jerawat ya, dan itu pada waktu selesai pakai cushion tuh ya, Nit ya. Terus sama dia airin, ini totol-totol dikit untuk yang bekas-bekas lubang-lubang tuh ya. Dan itu memang langsung ketutup bener-bener, dan itu gila, ini mah lebih bagus dari beberapa macam foundation yang dipakai oleh MUA gitu loh. Kadang kita dulu kalau misalnya manggil gitu kan masih kelihatan, terus habis itu kadang masih kelihatan kelihatan krek-kreknya karena kulitnya juga berinsip. Aduh, sedih deh. Sekarang udah kenal Atomy mah udah luar biasa. Oke, teman-teman, sudah gimana? Udah bagus? Aduh, mengkilat banget sih. Halus, kilau, berkilau. Ya, jadi nggak akan kering luminos Anda kalau kita kulit dasarnya udah cukup moist. Kalau Anda kurang lembab, luminos Anda merasa kurang kilau, kurang apa ya namanya? Glowy. Kurang lembab. Ya. Oke, ya. Oke, lanjut yang lain. Lanjut. Dita, silakan ke eyeshadow. Sekarang atau si Aprinda udah coba ke wajahnya. Aprinda coba apa, Aprinda? Masih alis tuh, dia masih minta koreksi alis. Oh, mana alisnya Aprinda? Coba. Bukan, Ci. Saya mah terpesona saja dulu. Saya mau lihat semuanya secara seksama. Baru nanti saya... Nggak apa-apa. Bekal udah kita. kelihatan ini. Udah bagus, Aprinda. Bikin video ntar, Aprinda. Kalau bikin video nggak usah panggil tukang makeup, kita makeup sendiri ntar. Ya, benar banget. saya Di ngeliat Manado yang itu 800.000 loh kalau mua loh. Muka aja. aku pindah ke Manado. Banyak. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kan tadi udah sampai yang muka. Nah, sekarang bagaimana cara membuat hidung kita mancung? Nah, itu pasti banyak yang pengen tahu kan. Nah, ini tuh jadi kalau sekarang itu ya, perempuan-perempuan itu kita bisa membuat hidung kita mancung seperti artis Korea, nggak usah kita ngapa-ngapain. Caranya, pakai cushion, pakai si Gold Ampoule Cushion ini ya. Terus caranya kita lurusin. Nah, gini, kalau saya biarkan dulu, Rini. Jadi saya biarin dulu berapa menit gitu ya, 1 menit lah, baru sama saya ratain. Cuman kalau ini kan karena lagi ngajar ya, jadi cepet aja. Nah, itu tuh saya lurus. Ingat-ingat ya teman-teman, lurus jangan bengkok. Jadi kalau bengkok nanti bengkok. Jadi lurus. Terus gini, usahakan sekecil mungkin. Nah, gitu ya. Jadi dari sini, dari pangkal sini lurus ke bawah. Tuh. Oke kan? Ya, tuh. Udah lurus ya. Nah, barusan nanti samping-sampingnya kita tutup-tutup gitu, sama si yang sisa di tangan ini kan masih ada kan? Kita tutup. Nah, kemudian kita pakai lagi, kemarin kan ngobrol sama Cika, nggak semua orang punya shadow-nya Atomy ya. Jadi, mari kita gunakan ini saja, pensil alis. Nah, jadi si pensil alis saya itu saya sering banget gunakan untuk bayangan hidung. Karena kalau yang lain, pensil alis yang lain, yang merek itu yang di Indonesia terkenal ya. Nah, itu kalau saya pakai jadi bayangan hidung itu saya jadi gatel. Nah, kalau ini kan enggak. Caranya teman-teman, ingat ini tuh harus lurus ya. Lurus kan? Nah, lurus. Terus kita lurusin. Tuh. Ya. Dari sini juga lurus. Nah, ini tuh hanya berlaku buat yang hidungnya tuh besar-besar ya. Jadi jangan yang hidungnya tuh udah, yang kan ada hidung model burung gagak ya, yang melengkung gitu. Nah, kalau yang melengkung itu beda.
nggak boleh gini caranya. Kalau ini tuh untuk kalau orang Indonesia rata-rata ginilah pokoknya ya. Nah udah gitu kita rapihkan sedikit. Nah di bagian bawah ini kita rapihkan ke samping-samping ya. Tuh. Jadinya kan tuh mancung toh. Ini ngakalin banget loh. Dan yang paling saya seneng tuh ya sebenarnya kalau offline itu kita bisa bikin semancung mungkin. Kalau online ya, kalau online itu kan kita ada permainan cahaya segala, kita bisa kelihatan mancung banget. Nah, kalau offline ini emang agak-agak harus lebih bersih ya, teman-teman. Gitu supaya dia tuh terlihat lebih mancung. Nah, kenapa saya mancung banget gitu? Kalau di foto-foto kan saya kelihatannya mancung banget. Itu permainan highlight namanya ya, teman-teman ya. Jadi, kita bisa menggunakan highlight Atomy itu ada namanya 3D highlighter di PO Korea, itu terserah teman-teman boleh beli atau enggak. Tapi itu juga sama ya, kemarin saya udah ngobrol sama Cika. Highlight ini kan diletakkan itu di ujung hidung, di tulang pipi gitu ya, di sini. Itu tuh hanya untuk orang yang kulitnya lembab. Kalau orang yang kulitnya itu sudah kering, ditaruh di sini highlight, itu begitu ketawa nanti ininya ada gitu ya, ada terletak-terletak gitu jelek. Nah gitu. Nah saya akan gunakan ini ya, soalnya kita kan pokoknya yang murah meriah. Ini saya pakai holiday edition yang holiday editionnya Atomy. Ini sama persis sama Adelika Blooming yang sekarang ada ya. Nanti Cika akan coba dengan Adelika Blooming. Ada satu warna yang super bagus di sini tuh, yaitu warna ini ya. Warna ini tuh dia nah ini ya warna ini deh pokoknya. Dia tuh warnanya putih, Ci. Putih, cuman dia tar ya. Ada pernak-pernik ya, putih dan kerap-kelipnya ya. Putih ada. Oke, betul. Oke, yang ini ya. Nah, dia yang ini nih, Ci. Good. Nah, yang ini nih pokoknya yang putih ada perlang-perlingnya. Nah, dia tuh warnanya itu karena putih di kita itu ada spektrum rainbow-nya ya kalau di warna putih itu. Jadi dia warnanya tuh bagus. Si highlight itu taruhnya di mana teman-teman? Di sini. Tuh. Terlihat lebih mancung. Nah, udah gitu ya, taruh di tengah-tengah. Jangan diambil terus 1 2 3 4. Wah, jangan semuanya. Sisakan sedikit bagian untuk jangan di-highlight gitu. Jadi di sininya misalnya jangan di-highlight. Kita highlightnya cuman sini saja, kemudian ini, gitu. Nah, itu tuh kan, udah kayak oplas banget. Itu makanya ya, permainan itu, nah sangat luar biasa. Terus, ambil lagi di sini, nih teman-teman, dari sini ke sini ya, di sininya loh. Ini aku suka banget yang ini karena dia langsung kelihatan tuh kalau kita gini permainan warna itu kinclong-kinclong gini tuh penting. Terus buat teman-teman yang bibirnya tipis gitu ya, di atas sini. Nah, di atas sini nanti kelihatannya jadi kayak lumayan tuh. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Udah gitu, kalau yang mukanya itu tembem, kita itu kan berarti perlu di sininya harus agak ke bawah ya. Nah, di sini dikit highlight-nya ya. Nah, ini namanya highlight, teman-teman ya. Jadi yang bagian sini juga nih tadi saya, ini highlight. Nah, ini tuh highlight itu jangan pakainya terlalu cepat-cepat. Jadi kita pengennya, wah sampai sini. Jangan, karena kalau terlalu banyak sampai bawah juga nanti efeknya nggak kayak gini. Kalau ini kan tuh kelihatannya kayak tring naik ya. Kalau nggak bisa. Nah, kemudian ada juga yang namanya kontur. Adelika itu punya namanya kontur. Nah, kontur itu saya akalin sama ini ya, Ci. Jadi kalau kontur di Atomy itu kan saya memang nggak beli karena muka saya udah gini kan ya. Udah gitu. Jadi saya nggak perlu lagi sebenarnya. Cuman karena banyak yang pengen tanya, kalau yang mukanya bulat, gimana cara konturnya? Nah, saya tuh harus punya yang begini-begini ya, Ibu. Nah, di Atomy juga ada, cuman dia, kalau ini kan dari zaman kejayaan dulu, jadi ya sudahlah. Nah, udah gitu saya biasanya pakai yang warna rada hitam ini, Ci. Nah, sedikit aja, teman-teman. Terus kita kontur itu artinya, di sini kan saya rada-rada tembem ya. Nah, kita gituin.
Terus caranya gini teman-teman, kalau yang mukanya itu pengen lebih, tuh, tirus nggak Ci? Itu permainannya ya. Jadi Tirus. langsung tirus. Jadi di sini ya. Nah, kenapa saya putar gini? Karena muka saya itu galak. Jadi muka saya itu udah kelihatan galak. Jadi saya nggak mau kelihatan lebih galak. Jadi sama saya diputar. Kalau teman-teman yang mukanya tembem, cara pakainya itu diseret terus digini ya, ke bawahin. Jadi kelihatannya lebih nyata. Jadi kelihatannya lebih kurus lagi gitu. Nah, itu si kontur. Saya ngambil yang sedikit ini, Ci, yang warna hitam ini. Kalau muka kita lembab ya, dia tidak akan Ya, Dia nendang ya? ya. Aku pikir aku lagi. Ya, kalau make baru up mau foto. muter. Oh, ini udah balik. Tadi hilang sebentar. Oh iya, nah gini. Ini Ci, sudah tuh. Ya. Dia benar-benar, itu kan kelihatan. Nah, sekarang ke Cika. Mari. Oke teman-teman, nah kenapa kami selalu pingpongan supaya teman-teman tahu di sini kita kan karena waduh saya nggak punya nih yang buat highlight apa untuk hidung gimana caranya. Nah tadi kan pakai pensil alis, kita kasih contoh bahwa kalau Anda nggak punya apa-apa, ada yang pensil alis silakan pakai pensil alis. Nah kalau saya selalu pakainya eyeshadow, ya. Jadi pakainya eyeshadow, nah saya pakai yang kayak gini, ya. Sorry, bukan yang ini, yang ini. Nah ini pun saya juga cuma ada 2 teman-teman. Yang saya sering pakai cuma 2. Orang kan banyak sekali, nggak perlu teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya banyak jenis silakan. Tapi kalau merasa perlu ekonomis, silakan pilih yang agak lebat sedikit sama yang kecil ini sedikit. Ya, kenapa? Ini perlu yang lebih tipis ini untuk menggambar di hidung. Ya, sama buat yang di bawah. Nah, di bawah ini saya baru datang yang lebih tipis lagi. Ini iseng aja nih, saya baru coba. Ini belum dipakai, masih perawan teman-teman. Ini tajam, maksudnya lebih tipis lagi. Nah, ini untuk ini. Tadinya saya pakai ini. Nah, saya mulai ke itu ya, ke hidung. Gimana untuk menancipkan hidung kalau dengan eyeshadow, teman-teman ya. Jadi saya eyeshadow sembarang, ambil apa yang apa. Kenapa? Kalau ambil yang burgundy, dia juga ada warna coklatnya. Kalau ambil yang olive brown, dia juga ada. Jadi sembarang mana aja boleh, ya. Nah ini ambil yang coklat. Jangan langsung gininya dikit Ci, nggak kelihatan apa? Nggak kelihatan eyeshadow-nya kecil. Oh, nah, kelihatan. Nah ini yang coklat teman-teman ya. Pokoknya coklat seri mana aja boleh. Yang penting warna coklat, ya. Nah, saya ambil secek aja cukup, nggak usah dikucek-kucek gitu ya teman-teman. Nah, udah kena dikit, jangan langsung gambar, terlalu gelap. Jadi saya biasa buat dari sini, saya tarikin ke alis dulu. Jadi buang dulu ke alis, baru sisanya set, ya. Oke, kita coba. Kenapa harus cukup dekat ini yang tadi ya? Karena kalau terlalu jauh, Anda menikung ininya susah. Jadi harus cukup dekat ya. Kita mulai. Saya buang dulu ke sini. Saya akan coba tes. Jadi ini kita tes udah cukup belum ininya. Oke, ternyata kurang. Saya nambah lagi. Tiap nambah pun juga jangan langsung garis ya. Buang dulu tetap. Harus sabar ya Ci, kalau make up itu sebenarnya harus sabar sih, dan harus pengalaman Ci. Jadi kalau kalau dibilangin kenapa make up artis itu makin lama makin bagus make upnya, karena sering gitu. Nah sama lihat kalau dulu, ini juga satu sisi dulu ya teman-teman. Nah seperti itu, kita lanjutkan sisi yang lain. Kembali ke hidung ya. Hidung saya sudah cukup kecil, jadi saya nggak perlu setipis itu. Terlalu tajam nanti nggak bagus juga ya. Nah, jadi kembali ke hidung masing-masing. Buang dulu ke alis, nah kemudian saya tarik. Aku kalau bagian ini mesti minta tolong Cika nih. Karena nggak berani masihan bikin sendiri. Dan memang kelihatan banget sih hasilnya. Kelihatan mengecil yang di foto PP-nya Zoom itu. Aduh. Nah, ini dulu ya teman-teman. Nah, kalau
kalau tadi Nita, jadi setiap orang punya cara masing-masing. Kalau Nita tadi pakai apa? Tina, kamu pakai tangan gini-gini ya, gini-gini. Kalau saya teman-teman, karena saya pakai eyeshadow, tetap jari tengah, saya cuma templokin aja, ya. Karena tadi pensil, kalau pensil kan beda. Kalau ini eyeshadow kan kayak bubuk kan. Nah, kalau pensil itu kan kayak tinta, maka perlu diusap. Nah, kalau bubuk, saya hanya begini teman-teman. Lihat ya, ini kan masih kelihatan kaku, garis. Belum baur kan? Nah, pakai jari tengah, saya gini doang. Jadi jari tengah tuh fungsinya banyak ya? Ya, sudah selesai teman-teman. Ini tanpa saya pakai tek-tek putih-putih highlighter nggak saya pakai. Jadi jari ini aja, tuh dia udah baur. Jadi ini tekan, tarik, tekan halus, selesai. Nggak ada yang susah. Udah kelihatan hidungnya, udah kelihatan ini? Sudah, mantep. Mantap. Nah, jadi gampang saja teman. Jadi cuma ambil bulu, ambil sikat, ambil eyeshadow, buang dulu ke sini, tarik seret, buang sini, seret, terus pakai tangan dari tengah, plok, tarik, plok, selesai. Lanjut. Mudah. Oke, sekarang ke eyeshadow. Nah, sekarang ini dulu Ci, ngomong-ngomong kembali ke per blush onan dulu ya, nanti eyeshadownya. Oh, oke, lanjut. Per blush onan, kalau Ci Ika akan pakai blush on, kalau saya akan pakai, udah tahulah semuanya pasti ini ya. Saya tuh paling malas beli blush on. Jadi saya selalu menggunakan si lipstick. Karena gini, lipstick yang dulu saya tuh pakai yang merek M itu. Nah, cuma merek M C. Nah, itu doang yang saya bisa pakai dan nggak rusak. Jadi waktu saya tahu bahwa Atomy bisa saya pakai, saya seneng banget. Nah, caranya ya teman-teman, kalau pengen kelihatan lebih tirus, caranya begini. Kita giniin aja ke atas, nanti kita lebih tirus. Kalau pengen kelihatan lebih muda, berarti di sini yang diisi ya. Nah, pasti pengennya lebih muda kan. Jadi caranya kita taruh gitu. Nah, udah gitu kita putar. Putar. Warna apapun bisa ya, kecuali kalau warnanya terlalu pink, jangan. Nah, lihat ya, tuh udah kelihatan bedanya. Nah, saya itu tidak memutar bagian nggak kena si ini. Yang tadi saya udah pakai highlight itu nggak kena. Nah, jadi saya cuma putarnya di sini ke sini. Kemudian saya taruh di sini, saya putar lagi. Jadi multifungsi ya. Menyenangkan, makanya kalau di Atomy itu hemat. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman pengen kelihatannya lebih muda gini, kadang-kadang juga ada ya kalau yang usianya mungkin masih remaja gitu, kalau nggak 20-an, sekarang kan ada banyak tren baru, tren yang melintas dari sini ke sini nih, si blush on-nya. Itu juga bisa, kalau misalnya teman-teman mau ya, karena kalau masih kecil sih lucu-lucu aja, cuman kalau udah di atas 30, ya sudahlah, terbatas. Begini aja ya, udah manis. Nah, ada sekarang Cici. Kayak pantat monyet ditemplok gitu merah. Ya. Tapi itu orang Jepang suka Ci, merah pantat monyet itu. Iya. Oke, Sekarang kita lihat Cika. Blush on-nya Adelika ya teman-teman. Adelika, blush on-nya ada 2 warna, peach dan rose. Di kulit saya rose lebih cocok. Tapi di kulit Rini dia pakai peach-nya bagus sekali. Di kulit saya peach nggak masuk. Ya, jadi kembali lagi ke teman-teman ya. Nah, ini saya ada ini dari yang seri lama. Ini ada bukan, ini Atomy juga, tidak ada selingkuhan. Nah, jadi saya selalu bikinnya seperti ini, walaupun sudah tirus, tapi saya ini ya, ini kan sebentar. Kalau kita pakai kontur untuk kita bikin muka kita tirus kan di sini. Nah, berarti blush on-nya tuh di garis atasnya ini ke atas. Ya. Nah, tulang pipi ini gini. Ya. Nah, tarik. Iya, bagusan warna rose ya, Ci, lebih kelihatan ya. Di kulit saya rose, di peach malah aneh banget, merah Iya. menantang gimana. Kalau aku pakai pink aneh sih, kapan udah pakai punya Cika nggak cocok. Jadi aku untungnya beli peach. Ya, kembali ke kulit masing-masing kali ya. Dan emang kita nggak pakai blush on itu emang beda loh ya. Kalau ada merah-merahnya itu beda banget, muka kelihatan putih kalau nggak ada pemerah pipinya. Apakah sudah kelihatan?
Kelihatan. Tipis cukup, tapi kita udah meronah ibaratnya ya. Nah, teman-teman, saya selalu senang pakai ini di dagu saya akan oleskan. Ya, jadi di dagu ini saya selalu kasih sedikit. Tuh. Kita akan membuat kesan dagu, walaupun dagu saya udah cukup lancip ya teman-teman. Nah kan ada orang yang memang yang dagunya kurang lancip, ingin lancip, Anda kasih dikit, jadi ciptakan dagu yang seksi teman-teman. Sudah ngomong geli sendiri. Saya tuh dari tadi sampai melongo. Gimana? Udah lebih kelihatan dagunya? Nah kan lebih gimana gitu. Oke, lanjut. Mantap. Ayo lanjut nih. Lanjut. Nah, udah gitu. Nah, kalau yang ini, jadi kalau saya itu kan makeupnya yang western ya. Jadi kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Cika, saya tuh yang western, lebih bold. Jadi makeup saya tuh lebih berani. Yang Cika lebih santai. Jadi mari, sekarang kan teman-teman pasti pengen tahu makeup pesta kayak gimana ya. Saya akan mulai sama makeupnya itu yang hitam ini, karena saya tuh kan mau bikin, kalau kata Cika mah mata kunti. Nah, kalau kata saya, ini sebenarnya ini ya, jadi apa ya, smoky eyes. Pertama, gunakan yang kecil, pokoknya yang kecil. Terus tips untuk beli bulu ini ya, maksudnya tuh kuas buat make up. Banyak banget di luaran tuh yang murah. Jangan beli yang murah teman-teman, karena kalau yang murah itu ya pertama bulunya itu akan cepat rusak. Jadi kita tekan-tekan tuh rusak. Dan kemudian kita itu area mata ya, itu tuh sangat sensitif. Tipis kulitnya, yang bawah juga di sini tuh tipis. Jadi kalau kita pakai yang bulunya itu sakit, runcing, tapi kita mikir 25.000 dapat 1 set. Nah, itu tuh biasanya lama-lama begitu kita gini-gini rusak, nanti iritasi. Itu lebih mahal. Jadi mendingan belilah yang memang bagus ya. Nah, saya pakai warna hitam dulu. Yuk kita mulai perkuntiannya. Nah, ini tuh langsung bagian lipatan mata ya. Nah, makeup model gini bagusnya buat apa? Buat yang nggak ada lipatan kayak saya. Karena saya tuh lipatannya super kecil banget, jadi ya sudahlah ya. Nah, gini. Jadi kita, tunggu, saya bikin dulu. Nah, ini tuh warna hitamnya, kalau yang Adelika yang seri ini, saya sukanya karena langsung keluar. Nah, teman-teman yang pengen beli yang Adelika itu pigmented ya. Jadi pigmented itu artinya waktu pertama dipakai tidak begitu kelihatan, tapi lama-lama tuh kelihatan banget. Jadi jangan kerasanya, aduh saya kok nggak kelihatan ya, tambah lagi, nanti nakutin di akhir. Nah, pertama saya bikin warna hitam dulu di bawah. Nah, teman-teman lihat ya, bisa gini tuh, langsung warna hitam. Kemudian, kalau warna hitam aja, nggak ada warna peralihan ya, namanya tuh warna peralihan, itu tuh jelek, makanya Atom itu hebatnya dia udah bikin semua warna ya. Jadi udah dikasih warna itu, dia kasih juga warna buat samping, buat atasnya gitu. Sebentar, saya cari. Nah, ini saya ngambil warna ini juga ada di Blooming, Adelika Blooming ya. Yang warnanya tuh yang rada-rada coklat muda. Nah, yang di sini nih. Yang ini pokoknya warnanya tuh coklat mudanya kayak gimana ya? Aduh, nah kelihatan nggak di sini? Nah yang ini ya. Jadi kalau teman-teman mau makeup yang kayak saya itu harus ada coklat-coklat seperti ini. Antara ini dan ini harus diwarna. Nah kita ambil, langsung diginiin saja teman-teman. Di atasnya. Sedikit aja cukup ya, nggak usah terlalu banyak. Tapi teman-teman ingat, putih yang di atas ini jangan kena. Gitu, karena kalau si putih di atas itu kena, nanti efeknya kayak habis ini ya, habis KDRT, bukannya lagi habis make up. Gitu. Nah, terus warna yang boleh dipakai buat atas ini ya, buat atas putih ini. Ini tuh cuma warna putih. Kalau enggak warna gading. Jangan pakai warna pink, teman-teman ya. Pakai warna pink sampai satu-satu gini. Aduh, nanti begitu keluar, Dek, adik, suaminya galak ya. Nanti kan gitu kan nggak enak ya. Jadi mendingan kita pakai gitu. Nah, teman-teman lihat saya ngambil warna peralihan itu juga di atasnya si hitam tadi saya kenain dikit. Nah, tuh udah jadi kayak gini. Kemudian yang saya suka dari si Adelika yang ini, yang Holiday Edition itu, ini memang make up-nya para mua ya. Jadi dia tuh warnanya bold. Ini warna ini tuh dia warna bunglon. Kalau dilihat dari jauh warnanya biru, kalau dilihat dari dekat dia itu warnanya
hijau. Dan yang saya suka kalau teman-teman sering lihat saya di IG ya, saya tuh memuji-muji banget parelnya. Karena saya makeup artist itu kalau mau bikin parel, mau bikin glitter gitu di mata orang, itu saya harus pakai kayak apa ya, yang basah dulu gitu, eyeshadow yang basah. Udah gitu nanti saya pakai parelnya. Kalau enggak nanti jatuh. Waktu pertama kayak cakep gitu, tapi 2-3 jam kemudian udah jadi mangkiking dianya. Kan jelek ya. Nah, jadi mendingan kita kalau yang Adelika itu stay gitu, warna parelnya itu stay. Nah, saya pakai ini, saya pakai di yang tadi hitam ya. Nah, saya baur-baur. Harus pintar membaur. Kalau jadi makeup artist itu kita itu main di color ya, main di warna. Jadi harus pintar-pintar membaur. Nah, warna yang saya sarankan kalau teman-teman itu sesuaikan sama kepribadian. Jadi kan kadang-kadang suka bingung ya, kenapa sih ini pakai warnanya kayak gini gitu. Kenapa sih itu pakai warna kayak gitu. Nah, benernya gini, kalau kemarin dibahas sama Cika juga, kalau kita udah 50 ke atas, belinya yang Adelika palet nomor 1. Karena itu kan coklat ya, nah itu. Terus kalau teman-teman tuh punya anak yang remaja lah, umur 16, 17, sampai 25, itu palet nomor 2, itu cocok banget. Gitu. Kalau enggak yang mukanya itu masih kayak kanak-kanak gitu, terus udah gitu mukanya tuh yang manis-manis imut-imut gitu ya, nah itu warna 2 oke. Nah terus kalau yang model saya, atau yang suka clubbing, nah gitu-gitu, itu boleh yang nomor 3 ya, yang burgundy itu warnanya kan kuat-kuat gitu. Nah kalau yang profesional muda, bisnis woman gitu, masih muda-muda, nggak umur belum 50, ya itu boleh nomor 4 ya, teman-teman. Nah ini itu, saya tadi warna yang hijaunya kan udah saya baur. Kemudian saya ngambil warna hijau itu lagi, saya taruh di bawah mata. Nah ini kenapa saya hobi pakai di bawah mata, itu tuh karena eyeliner kita itu akan lebih nancep gitu ya, lebih stay kalau kita pakai dulu si blush on-nya. Kita pakai eyeshadow dulu ya. Nah, ini ada yang berani dengan warna-warna seperti ini. Nah, ini oke loh nantinya. Jadinya keren. Nah, udah gitu, udah gini ya, teman-teman kalau pengen tahu parelnya nih, kekuatan parel dari Atomy ini ya, Adelika. Saya buang dulu si blur supaya kelihatan. Nah, mari kita lihat parelnya ya. Parelnya itu nggak main-main teman-teman. Nih, ini saya hitungin dulu ya. Nah, ini tuh langsung si parelnya tuh kelihatan, padahal cuma sedikit, bentar ya. Saya tuh sebelnya karena terlalu kenceng, kelihatan nggak Ci? Nah tuh, sedikit ya karena ini tuh terang banget. Nah, ada ininya. Nah, ini tuh parel yang paling kecil di situ. Kalau parel yang gedenya, nah ini saya takut ya kalau pakai yang gede ini karena langsung kelihatan. Kalau aslinya itu ini kenceng banget. Tuh, yang ini nih, Ci. Tuh kan ya, parel. Dan ini tuh stay di situ. Nah, saya suka pakai yang warna ini. Warna ini juga ada ya di Blooming Adelika. Saya suka pakai jari, terus saya pakai di atas ini. Gitu. Nah, gunanya parel itu buat apa? Jadi glitter itu buat apa? Kan kadang-kadang yang berumur kadang-kadang suka bilang, aduh deh, saya udah nggak cocok deh pakai kayak gitu. Sebenarnya cocok-cocok aja gitu. Kalau make up-nya kayak gini, rambut berarti harus dibenerin ya. Terus udah gitu, kita juga harus pastikan si parelnya itu bagus. Gitu. Jadi di sini. Nah gitu ya si parelnya. Kemudian kan suka banyak yang nanya ke saya, Ci ngapain sih pakai belek kekinian? Yang putih di sini ya. Itu kan kalau di TikTok tuh disebutnya belek kekinian. Nah itu supaya matanya kita itu, mata kan jendela hati ya kata orang. Jadi kalau kita kasih putih di sini tuh lebih gimana gitu, lebih nancep. Nah jadi saya pakai yang putih tadi, yang saya pakai buat kontur, buat highlight, saya pakai di sini sedikit saja gitu, terus ke bawahin. Nah itu tuh langsung kelihatannya tuh akan lebih membuka mata saya yang memang kecil. Nah gitu ya, tuh kan hasilnya begini ya teman-teman. Nah ini kan kelihatan banget ya, makin malam makin keluar. Jadi harus hati-hati sama Adelika. Terus kalau misalnya pakai, teman-teman tuh jangan, kalau tips dari saya ya, pakai
eyeshadow itu jangan gini, teman-teman. Terus ambil lagi. Nah, itu tuh jadinya malah sama kayak bedak. Jadi kalau pakai itu gini, tekan-tekan aja dikit-dikit gitu. Nanti di belakangnya juga dibaur dikit-dikit ke atas gitu. Kalau misalnya pengen bagus ya baurnya pelan-pelan gitu ya. Dan kalau cari yang bagus itu, kalau kata saya memang yang Atomy itu kuasnya udah bagus. Karena kalau kuasnya Atomy itu kan dia gini ya, buyar gitu loh. Jadi kalau kita giniin tuh dia bisa buyar. Paling jelek itu kalau kuas makeup itu jejak gitu loh, keras teman-teman. Kalau keras tuh susah, nanti kita nyolok-nyolok matanya sakit ya. Nah itu dari saya. Kalau Ika bagaimana? Dia kan makeupnya beda. Saya lanjutkan yang ini ya. Jadi kan bisa 2. Oke. Ya, teman-teman, jadi di sini kan ada berbagai usia dari teman-teman ya. Jadi kalau untuk kita yang ingin tampil, yang maksudnya di rumah sehari-hari ya, ceria atau apa ya, atau anak usia 30 atau apa ya, ini boleh, ini burgundy bagus ya, burgundy ini bagus. Ada paduan warnanya juga cantik ya, ini enggak terlalu tergantung kita mau seberapa menajamkan warnanya ya. Ini burgundy bagus sekali. Nah kalau kita ingin glamor ya, ada acara foto terus Anda di panggung, Anda pengen tampil mata Anda benar-benar berbeda. Nah kita boleh pakai yang olive brown ini ya. Jadi ini hijau, ini seperti army look sebenarnya ya. Ini coklat, hijau, ini hijaunya lebih muda, coklat ini bagus sekali. Ini akan sangat kelihatan glamor sekali kita ya. Biasanya wanita yang usia 40-an, 50-an ini cantik sekali pakai ini ya. Nah, terus saya juga ada seri ini yang blooming, tapi yang kalau yang tadi punya Nita adalah holiday, kalau ini saya yang apa namanya ya ini, blooming edition ya, yang kemarin baru launching dan sekarang ini masih ada. Kalau yang seri Nita udah nggak ada, itu benar-benar special edition aja, dan ini masih ada di web kalau Anda mau ya. Dan ini bagus sekali karena banyak sekali pilihan glitternya, dan kita bisa mau yang ala yang seperti Nita kita western. Kadang-kadang saya juga gitu ya, pengen yang western, pengen yang mata kunti, kita akan bermain warna gelap di dasar tadi seperti Nita. Nah sekarang kalau teman-teman pengen yang ala Korea ya, tapi saya sih nggak suka yang terlalu soft ya. Kalau biasa cewek-cewek Korea, kalau kita lihat yang drakor-drakor, mereka akan soft sekali, warna mereka akan bermain di warna yang pinky ini. Ini kalau dipakai ini dia warnanya warna merah muda, halus banget dengan berbagai glitter-glitternya dia. Ini cantik sekali warnanya ya. Tapi kalau kita yang di Indo biasanya lebih tajam warnanya. Jadi hari ini saya akan pakai perpaduan coklat. Jadi ini saya akan kasih lihat teman-teman pakai yang sehari-hari di rumah boleh. Kalau Anda pengen maksudnya ada acara mau mau ngantor ya, mau meeting, mau jumpa dengan member Anda, leader Anda boleh ya warna pakai perpaduan yang coklat. Saya akan dasarnya mulai, ini saya sudah cemplok-cemplok, ini coba ini, jadi suka-suka. Jadi saya bilang ini mainkanlah ini seperti kanvas, jadi teman-teman jangan ragu untuk comot-comot, nyoba-nyoba ya. Ini silakan beli teman-teman, jadi Anda akan puas bermain warna. Oke, ini saya akan coba yang mana teman-teman, bagaimana ya maduinnya ya, pengennya ya. Oke, kita coba. Saya berpikir dulu teman-teman, inginnya yang seperti apakah mulainya? Saya mulai yang ini aja coba. Saya ambil coklat yang ini, yang tidak terlalu gelap, supaya ada bedanya dengan Nita. Ya, ini coklat. Saya seperti Nita akan pakai di sini. Ya, Nah, teman-teman, saya kan tadi bilang ya, kuas saya nggak banyak. Ini lagi. Nah, warna kan beda-beda ya. Nah, biasanya kalau kita sebelumnya pakai warnanya gelap, terus saya akan masuk warna yang lebih muda. Ini aja jadikan tempat untuk pindahan warna. Buang dulu warnanya di sini, nanti tinggal cuci teman-teman. Nah, jadi ini adalah praktis ekonomis. Lanjut lagi.
Ya, nah kita pakai lagi. Teman-teman bisa lihat saya make up biasanya cepat, full make up itu saya 10 menit 15 menit udah selesai. Jadi saya langsung aja 2 mata. Teman-teman lihat ini coklat tapi glitter semua. Coklatnya lebih muda, ya. Nah, kalau dasarnya Anda pakai yang terlalu terang, sebenarnya kurang bagus. Lebih bagus yang warnanya agak gelap, tapi Anda boleh dengan yang coklat muda seperti ini. Nah, sekarang saya ingin tambahkan glitter di tengah, warna yang terang, yang pupuk-pupuk di sini. Nah, jadi di sini Anda pilih warnanya. Tadi saya pakai yang ini. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, terserah. Ya, sekarang saya coba bermain di ini. Ya, di ini. Saya ambil. Di sini, teman-teman. Teman-teman lihat, tengahnya ada putih, kelihatan? Kelihatan nggak, Rin? Kelihatan ya? Oke. Wah, ini tadi yang nggak tertarik beli blooming, edisi blooming jadi pengen beli, nih bahaya. Ini Anda benar-benar bisa bermain banyak warna. Ya, udah ya di tengahnya kayak gini ya. Kelihatan aneh. Kalau belum selesai, ini kelihatan aneh. Oh, kok kayak gini sih? Gitu ya. Nah, ini akan cantik sekali nanti. Nah, setelah itu di ujung mata, kita akan ambil warna yang lebih gelap. Nah, di sini saya akan bermain di coklat yang lebih gelap. Ya, yang ini. Ya. Kalau main di warna yang kayak western tadi, yang mata kunti, dasarnya yang ini. Nah, ini kan enggak ya. Jadi ini saya ambil ini aja cukup. Ya. Di ini ya, ini saya akan tarik begini. Bentar. Sekarang mata kunti ya. Namanya keren. Tapi emang iya sih. Emang kayak kunti memang. Awalnya itu, aduh. Ujung akan kelihatan lebih gelap? Ya. Gradasinya kelihatan? Kelihatan. Nih. Ya, oke. Saya lanjutkan sebelah. Dulu tuh ya saya pikir Cika tuh kalau jadi MC-nya Atomi acara gede ya, saya pikir dia ke MUA loh. Ternyata dia make up sendiri. Kerajinan. Nggak laku kalau misalnya orang-orang Jakarta kayak Cika semua MUA nggak laku. Soalnya dia make up sendiri. Nah, terus kita akan mulai seperti yang tadi Nita. Ini kan mata udah ya. Udah cukup bagus, glitternya campurnya udah cukup soft dan kita bermain udah cukup ini ya. Kalau kita udah tambah nanti eyelinernya udah bagus. Nah, sekarang kita perlu untuk kasih yang bagian bawah, teman-teman. Ya, seperti kata si Nita. Bawah ini kita nyambung supaya apa? Supaya nggak kelihatan patah. Apalagi kalau kita mainnya yang ini gelap sekali, misalnya gini ya. Set gitu. Nah, bawahnya nggak ada, itu kesannya akan patah. Nah, kita harus membuat sambungan. Nah, ini yang baru, mari kita perawankan. Nah, ini kenapa harus yang runcing tipis? Karena kita mau bikin garis di bawah. Nah, saya akan pakai warna yang coklat tadi, saya coba yang ini. Mana Ci, nggak kelihatan Ci? Nggak, saya lagi tes dulu. Ini, yang ini. Antara ini atau yang mau yang gelap. Coba saya mungkin coba yang gelap. Lihat dia gimana. Kayaknya kayak gampang ya. Tapi kayaknya karena udah biasa sih gitu. Kalau saya mah melongo doang sama Brinda. Kayaknya full make up itu biasa cuma 15 menit, teman-teman. Makanya kenapa saya rajin make up? Karena memang cuma 15 menit selesai. Tapi iya, Ci, emang cepet kok. Nah, ini ya, kita harus baurkan supaya apa?
supaya tidak terjadi kelihatan patah, make up-nya nggak selesai. Nah, makanya ujungnya ini ambilkan sedikit lagi coklat. Nah, saya biasanya senang hanya sampai di sini. Kenapa? Cara untuk memberikan belek kekiniannya itu, nah ada 2 cara ya. Kalau Nita tadi dia ambil yang seri yang ini yang putihnya ini, teplokin di sini. Nah, kalau saya akan ambil, saya gariskan seret. Nah, saya buang dulu warna hitamnya yang tadi. Kita ambilkan. Kita Aprinda kalau ada ujian make up mah kagak lulus kali. Nah, kalau kita ada ambil tesnya, ya, ini tarik. Ini harus yang tajam, yang gendut nggak bisa teman-teman ya. Kalau buat yang bawah itu. Tuh, mata akan lebih hidup, lebih tajam. Belek kekinian sama mata kunti udah jadi Iya, udah jadi istilah keren. Nanti malam kayaknya pada pusing, Ji. Nah, sudah kelihatan bedanya? Beda. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke Nita pakai eyeliner. Nah, ini kan kemarin-kemarin ada yang nanya ke saya, Ci, sekali-sekali saya pengen tahu cara pakai bulu mata ya. Jadi hayu, saya selalu milih bulu mata pokoknya kayak gini. Sebenarnya Atomi nggak punya bulu mata ya. Nah, saya tuh selalu cari bulu matanya tuh yang kayak gini. Nah, lihat tuh. Jadi jangan cari yang terlalu tebal. Kayak Syahrini itu tidak perlu ya. Tidak perlu juga karena nanti kita nggak bisa ngangkatnya. Nah, kayak gini ya. Tuh kalau di ini lebih kelihatan kan? Ini lebih normal. Kemudian saya pakai kalau ini lem bulu mata tuh sebenarnya terserah teman-teman mau pakai yang mana aja. Ada yang murah, ada yang mahal. Cuman kalau saya bilangnya belilah yang agak mahal 100.000 ke atas ya. Bukan apa-apa. Lem bulu mata itu kalau yang udah bunyi, udah nyengat. Jadi begitu dibuka tuh, terus langsung seng kecium baunya. Itu begitu kita pakai lama-lama perih gitu ya. Nah jadi kita benerin dulu. Terus kalau mau pakai bulu mata itu jangan langsung. Jadi kan suka ya kalau di YouTube kita lihat mereka gini-gini. Nah itu tuh supaya rada kering. Nah udah rada kering, ini kan ada bagian di atas ininya, di atas bulu matanya. Jangan terlalu jauh, baru kita pasang. Nah ini kita pasang gini aja. Cuman kalau teman-teman yang ngerasa aduh ribet sih kayak begitu-begitu gitu ya, saya mau pakai volume maskara Atomi itu juga bisa ya. Caranya digeser. Itu bisa, teman-teman. Cuma karena kemarin ini member saya ada yang bilang, Ci, kapan-kapan pengen dong pakai bulu mata. Nah, begitu. Atau bisa juga seperti Ci ini, langsung ditanam saja. Ya. Nah, ini bisa. Bulu mata yang bagus itu jangan yang terlalu gini ya, teman-teman. Jadi yang kalau kita gini tuh, bulu mata. Nah, jangan. Karena itu nggak alami. Turunin dikit. Jadi begitu udah gini, kita tekan-tekan, satuin sama bulu mata kitanya, turunin dikit. Nah, ini. Terus apa bedanya sama mua ya? Kalau mua tuh kita lihat lagi, udah bagus belum? Gitu. Kalau udah bagus, kita kayak sekarang nih ya, sekarang saya ngerasa bulu mata saya di bawah, di atasnya yang warna hitamnya itu masih kelihatan. Berarti nggak usah saya tambahin lagi. Tapi kalau teman-teman pakai bulu mata, terus shadow kita jadi hilang sama sekali. Nah, itu berarti harus dikasih shadow lagi gitu ya. Nah, kembali lagi ke mata kucing, karena saya tuh suka pisan, saya demen mata kucing ya. Jadi kita pakai eyeliner. Saya pakai eyelinernya yang ini, yang ya kayaknya mudah banget. Mudah Bu Aprinda, bulu mata tuh gampang. Padahal, nah cara pakai ini dipasang, ditekan gini ya. Jadi kalau mau pakai eyeliner itu kita tekan ini. Jangan gini teman-teman, karena suka kadang-kadang suka gini ya susah nanti. Tekan, terus kita bikin nih, ini kan saya udah bikin ya, saya udah bikin rada naik. Nah, langsung aja garis ke atas, terus satuin gitu. Bentar ya, saya rada besarin. Nah, kita tarik ke atas, satukan ke yang depannya. Tuh, kasih bulu mata palsunya. Sudah jadi kan? Nah, satu lagi juga sama, kita tarik ke atas. Tuh, si pakai yang Atomi juga ya saya. Terus kita bikin segitiga ke depan. Nah, sudah jadi. Nah, udah gitu, kita yang dari atas, dari belakang sini, kita tarik garis ke bawah.
gitu. Kalau saya tuh ini ditato ya teman-teman ya, jadi susah ngomong juga. Nah cuman kalau yang atasnya memang ditato, jadi kadang-kadang lebih mudah. Nah jadi kita kedepanin aja pakai yang Atomy. Caranya, kadang-kadang kan teman-teman suka ngerasa kenapa ya bulu mata sama mata kita tuh suka ada jarak gitu. Nah, kalau ada jarak gitu, itu tuh jelek banget karena kadang-kadang kita tuh jadi kelihatannya kayak palsu. Orang dari jauh cantik, begitu dideketin, ih bulu matanya ngangkang gitu ya, kalau orang ngomong kan ngangkang. Nah, jadi caranya nah ini yang bikin Atomy eyeliner yang ini tuh bagus. Yang satunya lagi juga bagus ya. Nah, itu tuh nggak sakit teman-teman, karena kalau yang ini tuh mirip banget sama merek Jepang yang saya pakai, itu kan yang merek K ya. Kalau yang merek K, saya lakukan ini itu saya langsung nangis karena sakit banget. Nah caranya gini, iya dalamnya ya, kalau pengen cantik harus ada pengorbanan. Jadi dalamnya diwarnain teman-teman, tuh jadi lebih kelihatannya alami. Oke, kenapa sepertinya ada yang nafas? Aku nangis kayaknya. Soalnya mataku sensitif banget kalau udah kena apa dikit itu langsung menangis aku menangis kayaknya. Kalau udah biasa enggak, yang biasa eyeliner semua orang kan banyak nangis, tapi kalau udah sering gambar enggak akan nangis. Saya udah biasa, matanya udah biasa diculek. Ya. Jadi tapi kalau Cici lihat ya before after saya nih tadi, mata saya bisa 2 kali lebih besar loh sekarang. Iya kan? Iya. Nah, jadi lihatlah hasil akhir. Anda menipu dengan make up Atomy. Lanjut ke Cia. Oke, nah lanjut teman-teman. Untuk pakai bulu mata palsu, saya dulu juga seneng banget. Sampai sekarang juga seneng sih. Cuma saya cocoknya tuh belinya kalau yang di yang di Batam. Makanya sekarang udah nggak di Batam, saya susah. Ini saya bisa jadi ini nggak di depan? Iya bentar. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau pakai bulu mata palsu yang baru pakai hati-hati ya. Saya bisa menemukan teman saya, aduh, karena mau belajar pakai, lihat. Ini kan gini ya. Nah, Anda pakai mundur. Jangan pakainya tuh nempelnya tuh posisinya gini. Sampai jadi kayak mata barongsai. Jadi dia gini, kita harus mundur kayak gini. Gitu kan ya Nita ya, benar ya? Jadi benar, jangan nah, terus perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman yang baru belajar pakai bulu mata palsu, tempelnya ini harus sama, jangannya satu jenggot satu begini. Banyak sekali saya temukan yang baru belajar pakai gini. Jadi satu nempelnya begini, satunya begini. Jadi ya mundurnya, nah itunya beda ya. Nah jadi harus sama, mundurnya yang pelan. Nah seperti itu ya. Jadi make up itu perhatikan hal detail-detailnya itu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut eyeliner. Saya akan pakai coba maskara. Cuma kalau maskara agak lama nanti kita coba ya. Nah ini mana maskara saya? Bentar. Kita pakai eyeliner. Saya sebenarnya ternyata lebih cocok yang warna hitam. Ini pas yang coklat. Tadinya saya pakai yang seperti ini tak. Tapi sejak ada keluar yang slim ini, saya pakai yang slim. Slim ini kecil sekali dan sering patah. Jangan pakai tenaga. Kecil, halus ya. Nah, ini juga isi bagian bawahnya teman-teman ya. Lama-lama kalau Anda udah terbiasa nggak akan nangis. Kalau yang belum biasa, Anda perlu tarik ini. Kalau udah biasa, tarik gini aja, mulut aja, kita udah bisa gambar. Ya biasanya saya begini karena tangan saya nggak menekan ini lagi. Nah. Tapi yang ini tuh bagus ya, kecil dan sangat hitam. Tapi karena saya tuh kayaknya tipe orang yang bertenaga. Sama, aku juga bisanya pakai yang itu udah berasa kayak mau putus terus. Oh, pakaian. Ya, pakaian padahal belum coba, pakaian. Dari tadi besok dia bertugas soalnya ngobras besok pagi. Oke. Jangan lupa besok kita ketemu Pak Ken. Berarti sambil nunggu Cika juga ini takutnya kemalaman ya kita sedang ngobrolin ini. Kalau maskara saya tuh sukanya pakai pokoknya yang volume maskara dan juga ada yang waterproof maskara. Nah buat teman-teman yang suka
mata yang sangat ini ya, sangat tebal gitu, boleh yang volume maskara ini. Nah, dia juga bukan hoax, bukan sihir ya. Pokoknya saya tuh ngerasa setelah saya pakai ini, dia itu bulu mata saya lebih panjang gitu, pakai yang volume maskara ya. Nah, cara pakai maskara itu teman-teman diputer, digesek ya, digeser ke bawah, geser ke bawah. Jadi bukan kan kalau di YouTube suka begini-gini, nggak usah dijentik-jentik, tidak akan bagus. Jadi pakainya diputer-puter aja gini. Nah, diginiin. Kalau teman-teman yang ngerasa aduh kok susah ya gitu di bawah mata, boleh pakai tisu, taruh di bawah tisu, terus digini aja ke tisunya, itu akan jauh lebih gampang. Kalau mata atas udah pakai bulu mata, harus nggak pakai ini, harus ya kita samain gitu. Kalau nggak nanti aneh. Oke teman-teman, Eyeliner balik nggak waterproof kayaknya ya Nit ya. Eyeliner nggak waterproof kan? Kalau waterproof sih, Ci. Kalau yang liner, kalau Eyeliner yang waterproof ya? hitam Kalau banget, brush nggak ya? yang brush nggak waterproof. Oke teman-teman, balik lagi ke sini Rin. Ya. Coba teman-teman bisa bandingkan. Coba bisa ke ini enggak? Ke fokus juga. Nah, teman-teman lihat. Ini saya pakai sebelah mata ya. Sebelah mata, sebelah ini enggak. Lihat, kalau kita pakai eyelinernya tipis di atas, akan beda. Ya kan? Ini akan tampak mata kita lebih tajam dibandingkan ini enggak ada garisannya. Nah, kalau mau mata kucing, seperti tadi, tinggal ujungnya ini kita merem, ambil ujung, tarik turun ke bawah. Nah, ini sengaja saya nggak buat, supaya ada perbandingan. Jadi, santai aja teman-teman, pengen coba mata kucing silakan, enggak pun akan bagus. Yang penting Anda gambar garisan tipis di atas ini, tipis saja. Nah, mata Anda udah kelihatan lebih tajam ya. Oke, balik ke sana, saya selesaikan yang sebelah sini. Betul. Nah, jadi tadi udah ya. Nah, sekarang buat bibir. Nah, buat bibir, kalau pengen membuat bibir-bibir ala-ala gitu, ala-ala Korea-Koreaan, nah caranya itu paling bagus tuh kalau kata saya ya, lip rouge. Lip rouge ini saya suka banget sih. Kalau kata saya tuh, Atom itu makin lama makin bagus ya bikinnya. Tapi saya nggak suka dipakai gini. Karena kalau makeup mata udah kayak gini, kita harus balance. Jadi misalnya teman-teman ya kan ada warna itu ada dua. Jadi warna panas dan warna dingin. Warna panas itu coklat. Terus udah gitu coklat, kuning gitu, merah itu kan warna panas ya. Hitam tuh ada, kalau hitamnya itu dibaur sama coklat dia warna panas. Nah itu tuh warna panas itu dibaurkan dengan warna panas di bibir. Jadi misalnya saya kan tadi pakai banyak coklat, berarti saya pakai bibirnya itu merah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka pink-pink gitu, jangan pakai misalnya ininya pink ke ungu, terus eyeshadow-nya oranye, itu akan aneh teman-teman. Jadi nggak akan kelihatan aneh, kalau ketemu nggak kelihatan aneh, tapi kalau di foto kelihatan deh. Gitu ya. Jadi warna dingin sama warna panas jangan disambung. Contohnya warna dingin itu biru, ungu, terus hijau, nah kayak gitu. Jadi kalau ini sudah enggak, hijau itu warnanya rada panas ya, soalnya ada kuningnya kan, kuning sama biru. Nah, itu bisa digabung. Jangan terlalu ekstrim. Contohnya, ininya warna merah banget, terus ininya kita warna pink. Itu nanti dipanggil si bibir gitu. Karena yang kelihatan cuma bibirnya doang gitu. Nah, sama juga kalau mata sudah kayak gini, ininya terlalu merah ya serem. Jadi saya biasanya gini caranya. Nah, saya pakai gini doang, di satuin gini ya, karena yang lucunya itu kalau dari Atomy itu, kalau kita tap gini tuh dia juga masih masuk warnanya. Nah, kalau pengen tahu apakah warnanya hilang atau enggak, biasanya saya pakai, sesudah saya pakai lip rouge, saya pakai ini ya, yang Adelika yang baru itu Ci. Ini tuh apa sih, lip glow ya, bagus banget. Lip color glow. Color glow ya. Aduh, saya suka banget. Saya pakai yang warna oranye. Dan ternyata oranyenya tidak terlalu oranye. Nah, kelihatan kan ya warna yang tadi saya pilih itu kan warna ini coklat, ininya oranye, baju saya warna hijau. Cocok. Gitu ya. Warna pun ada dingin, bukan yin yang doang. Jadi harus dilihat kalau misalnya teman-teman suka sama warna apa, terus disesuaikan sama kepribadian. Kayak misalnya Ciri ini kan ceria ya.
jangan dikasih warna-warna kayak ungu, pink kayak gitu, dia akan padem gitu. Kayak muka saya kan mukanya gini, kalau dikasih yang warna pink-pink gitu, aduh nanti saya pucat. Nah gitu. Jadi sesuaikan sama kepribadian juga teman-teman ya. Nah, kayak yang kalem kayak Aprinda pakai apa tuh? Nah, kalau Bu Aprinda tuh cocoknya kalau kata saya pakai burgundy ya. Burgundy yang nomor 4. Terus cocoknya memang yang kalem-kalem, tapi jangan terlalu pink. Kalau terlalu pink juga nanti kesannya kayak nggak pakai make up gitu. Ya, kalau menurut saya kalau kita udah usianya udah di atas 45, warna yang lebih dewasa memang warna yang jangan pink ya, jangan itu udah terlalu ya apalagi kalau misalnya Mbak Prinda mau meeting itu terlalu kekanak-kanakan, kurang dewasa cerita ya. Betul. Nah, udah gitu terakhir ya, kalau yang saya ini make up-nya udah selesai. Kalau udah selesai kayak gini teman-teman, yang harus dimiliki ya, kan ini tuh kalau segini online cocok gitu Ci. Jadi kalau saya mau foto nih sekarang, saya foto nanti muka saya 3 dimensi, bagus banget gitu tuh. Sekarang saya gini aja juga udah kelihatan ya, beda banget kan. Ininya naik, ininya segala, ini cocok. Tapi kalau buat ketemu orang takut. Karena ini tuh ya karena kan kenapa kamu bling-bling aneh. Nah jadi itulah gunanya kita punya si Adelika ini ya. Adelika yang loose powder ini. Menurut saya ini paling bagus dari semua semua bedak untuk ngunci, ini paling bagus menurut saya. Bagus banget. Dan ini tuh ya muka saya tuh kalau udah saya setting pakai ini tuh sampai besok pagi juga gini Ci, tidak ada rubah. Enggak sama sekali enggak rubah. Udah pakai macam-macam tuh baru pakai loose powder. Ya. Jadi ini tuh setting Ci. Setting itu berarti kita setting terakhir. Nah, caranya ya. Ini kan ada warna biru sama warna pink kan? Warna biru sama pink. Itu tuh kita putar dulu ya, teman-teman. Jangan seperti kawan saya ada satu yang dia pakainya warna biru terus, jadi waktu di foto kelihatannya dia mukanya abu-abu. Nah, ini terus dia itu ini fleksibel, bisa kita giniin. Saya pakainya cuma di sini ya. Dia itu bisa menyamarkan juga kerutan Ci. Jadi saya kadang-kadang pakai di sini, tapi kata Ci Ika juga benar ya. Kalau udah umurnya di atas itu jangan pakai di sini terlalu banyak. Kalau di atas 50 ya. Nah, saya tekan-tekan di bagian garis senyum. T-zone aja kali ya. Bagian yang minyak kali ya. Kemudian saya taruh di sini, Ci. Nah, saya taruh di bagian sini ngapain? Kalau udah saya setting pakai ini ya, si eyeliner saya segala nggak akan jatuh ke bawah. Nggak akan beleber. Walaupun saya lari-lari gimana pun tidak beleber. Keren banget makanya si setting ini. Mas Eva item. Dan kalau ketemu orang, Ci, udah pakai ini ya, ketemu orang, pasti kalau ibu-ibu gitu umur 50, aduh Ade mukanya halus banget. Iya. Emang loose powder setting itu bener-bener kayak halus banget. Cuman saya pakai aneh, soalnya ya pakai seluruh aja. Nggak tahu cara pakainya. Makanya cuma coba sekali, habis itu nggak coba lagi. Tapi buat cowok-cowok bisa Ci ini. Jadi kalau buat cowok-cowok di sini ya kan udah kayaknya pakaian juga ya, mana makeup untuk pria. Nah, makeup untuk pria sebenarnya tadi ya, pakai loose setting powder yang Adelika ini yang 2 ini, dan dia itu teksturnya gede sama kecil, makanya bagus banget Ci, rapet jadinya. Pori-pori kita tidak ada pori-pori, lihat. Iya, itu emang nutup pori-pori, cuman masalahnya. Ntar kita coba. Mari kita coba. Punya semua sih punya, cuman belum dipakai semua. Nah itu pakainya Ci di sini. Di sini juga boleh ya, tapi jangan di bagian yang udah di merah-merah segala itu jangan terlalu ditekan, nanti hilang gitu. Nah gini aja, ini sudah sampai besok saya ngelenong begini, masih gini lah. Terus bingung lagi, Mami mau kemana lagi, ntar nggak mau tidur dia. Enggak, kalau Bruce dia harus tidur, mamahnya masih gini. Oh gitu. Ya, karena kata dia kan gini cantik. Kalau di itu dia jelek mama. Ci, belum selesai Ci. Oke, nah sekarang teman-teman lihat, saya pakai maskara. Kalau bisa dibalikin ke saya jadi center sebentar, Rin. Oke. Nah teman-teman, kalau tadi
Nita pakai maskaranya yang volume. Saya pakainya yang long last. Nah, long last itu dia tipis sekali, kecil langsing sehingga kita bikin yang bawah akan lebih mudah. Long last akan membuat bulu mata kita panjang, lentik, sama dengan pakai alis palsu. Teman-teman bisa lihat. Bulu mata palsu, Ci. Ya, bulu mata palsu. Lihat ya, teman-teman lihat ini saya memang pada dasarnya udah cukup panjang sih. Nah, tapi kita pelan-pelan buat tarik ke atas. Malah panjangnya bulu mata saya yang asli ini melebihi lipatan saya loh tingginya. Sama dengan orang pakai yang palsu. Betul nggak? Nih lihat. Iya. Lihat dari samping. Lihat dari samping. Dari samping kelihatan nggak? Iya. Ya lentik sekali, panjang. Tuh. Kanan kiri kan sama. Lentik banget sih. Jadi bingung kan mau beli yang Jadi mana? saya tidak pakai jepit. Nah, kalau teman-teman pakai jepit kadang kaku ya, tek tek patah. Nah, kalau Anda pelan-pelan tarik pakai yang long last ya, pelan-pelan tarik terus atasnya ini Anda tek 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 set, tek, tek terus dari bawah pelan-pelan tek, tek. Yang paling lama dari semua bagi saya itu cuma maskara. Karena saya ingin mendapatkan mata yang asli tapi kayak yang palsu. Iya. Nah, jadi saya nggak pakai palsu lagi sekarang. Udah tuh lihat, lentik sekali. Lebih panjang sampai melebihi lipatan tuh. Lihat ya. Ya kan? Kelihatan? Nah. Ya, jadi Adelika dari Atomi sudah menyiapkan semuanya untuk kita. Nah, tinggal kita bagaimana. Ya kan di web Korea. Gawat. Nah, teman-teman untuk lipstick, pengen beli yang bibir saya sangat kering dan saya memang jarang sekali pakai lipstick. Jadi lipstick bisa bertahunan, nggak kelar-kelar, nggak bisa habis. Jadi saya coba pakaikan ini dulu ya. Saya sering make up terus kadang-kadang bibirnya tertinggal. Saya nggak pakai lipstick, polos saja, lupa. Nah, tadi ngejawab yang lu setting powder ya, teman-teman. Ada yang nanya tadi, boleh nggak digunakan sebagai bedak? Ini itu setting powder ya, jadi kalau buat laki-laki bisa. Tapi kalau buat perempuan kan kadang-kadang kita ada harus nutup ini, nutup itu. Nah, itu nggak nutup ya. Setting powder itu dia cuman mengunci riasan yang sudah ada gitu. Jadi harus ada riasannya dulu. Gitu. Lipstiknya sebentar ngeguling dia. Ngeguling di meja. Oke. Luar biasa. Aduh, kalau lihat. Jangan lupa foto ya, teman-teman. Buka. Oke, pakai lipstik apa, Ci? Kayaknya biasanya. Ini yang lama, ini apa ya, lip tint apa Betul. ya? Oh, lip tint. Iya, yang lama. Jarang sih aku lihat Cika pakai lipstik, biasanya dia pakai lip glow doang biasanya. Iya, Ya, benar. saya nggak senang bibir kering dan saya jarang juga pakai lipstik. Nah, jadi kita udah full make up tuh sekarang mau kemana kita? Ayo, Dugem, kemana nih? Sayang nih kalau dihapus. Ya, ini udah kayak gini cetar membahana, udah gitu cuci. Ini cuci muka ya, jangan lupa. Kesel kan? Ya, nah tadi ada yang bilang kalau loose powder di Atomi itu apa? Itu loh, yang ada di website Indonesia itu apa ya? Saya lupa. Yang apa ya yang di website Indonesia ada bedak ya, Cika apa ya? Airpack. Nah, airpack itu sebenarnya adalah loose powder yang di press. Jadi Padatkan. fungsinya sama. Fungsinya sama. Jadi dia ringan sama aja. Dipadatkan. Oke. Nah, tapi teman-teman ingat ya, kalau yang kulitnya kering dan sudah berusia dan banyak kerutan di mata, itu jangan dipakai banyak, dikonsentrasikan di mana ada kerutan Anda. Cukup di sini sedikit, karena ini akan jadi menjiplak kerutan halus Anda. Betul banget itu. Nah makanya. Jadi tapi saya nggak pernah pakai apa-apa teman-teman, biasanya cuma luminos tanpa bibi atau luminos dengan bibi. Nah seperti ini deh udah selesai, nggak ada apa lagi di situ, dan pori-pori juga halus, rapat ke cover semua. Ya jadi itulah rahasia kita ya Ci. Yuk kita zoom lagi sampai besok. Saya dibuang. Ayo teman-teman, kita foto bersama. Wah rugi nih kalau nggak foto bersama artis-artis. Aduh, ada pertanyaan atau dari mana yang mau tanya lagi? Enggak sih, tadi jawab di chat sih kayak loose powder, loose setting powder. Ya.
Oke, siap ya. Halaman 1, buka kamera, ada Nova, Rosi, ada Bu Yulianti. 1, 2, 3. Nah, saya copy dulu. Ci, before-nya udah belum? Nah, itu. Kalau enggak, Before-nya enggak. Lupa before-nya, mampus aku dimarahin yang ini. ya udah nanti saya kirim. Halaman 2-nya nggak ada yang menyalain ini. Terima kasih teman-teman. Aduh, terima kasih pembicara speaker hari ini luar biasa. Nggak tahu ya teman-teman yang mau belajar make up, jadi tinggal di list aja apa yang mau dibelanjakan, tinggal masuk titip ke leader masing-masing untuk perlengkapan MUA atau make up yang pastinya bisa terlihat before after yang ya kata Nita sih menipu-nipu sedikit, tetapi memang beda banget hasilnya. Jadi nothing impossible sih menurut saya, karena saya juga tahu before dan after setelah make up tuh memang beda banget. Oke, nggak berlama-lama lagi. Terima kasih Ibu Rachel Anita, terima kasih Ibu Maria Sama-sama. terima kasih juga Ibu Aprinda, teman-teman semuanya. Sebelum kita menutup, kita bacakan moto perusahaan ya. Ini udah Zoom terakhir malam hari ini. Betul. Kita angkat tangan kan? Sudah siap semuanya? Siap. 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 Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih. Kita nggak dukung sih. Terima kasih. Semuanya. Yang dugem mah Rachel sama aja kita Ilmunya terpesona gitu ya, baru kali ini ikutin Zoom seperti ini beauty class. Kayaknya saya dari tadi cuma tinggal melongo aja gitu ya, dapat ilmu luar biasa banyak. Besok dipraktekkan Ibu Aprinda waktu Ya, betul coba. besok tugasnya adalah kirim Teman-teman, foto. kalau pagi-pagi make up seneng loh, hasilnya kan sampai malam. Pasti sampai malam nggak ada yang dirubah loh, Prinda. Iya, besok kirim foto. Wajib biar dikoreksi kurangnya apa. Benar-benar. Tolong dikoreksi ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Bega, Brini. Bye. 구독, 좋아요 눌러주세요.